Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasan dari teks cerita fantasi. Bagaimanakah penggunaan bahasa dalam teks cerita fantasi? Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Adapun kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata yang bermakna kias dan bermakna khusus. Yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Jadi, kita simak dulu ya satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti. Kata ganti ini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk jamak. Bentuk tunggal artinya satu. Jadi, kata yang diganti itu hanya terdiri dari satu jenis saja, atau satu, jumlahnya hanya ada satu. Sementara kalau jamak, itu lebih dari satu. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Bentuk tunggal ada aku, saya, kamu, kau, Anda, dan dia, ia, beliau. Ini adalah bentuk tunggal. Jadi, aku itu hanya terdiri dari satu subjek saja, kamu satu, dan dia juga satu. Contoh kalimatnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Alien. Di sini ada kata alien dan ia yang ibu tandai warna merah. Maksudnya di sini adalah alien adalah subjek dari kalimat ini. Alien itu berhidung mancung. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, ada kata ia, kata ganti ia. Siapa yang ia itu? Ia ini adalah alien. Nah, jadi, dalam kalimat itu kita tidak perlu menulis subjeknya itu secara berulang-ulang. Jadi, satu kali saja. Pada kalimat pertama, alien itu berhidung mancung. Kemudian pada kalimat selanjutnya kita cukup menggunakan kata ganti ia untuk menggantikan subjek alien ini. Itu maksudnya penggunaan kata ganti. Kemudian dalam bentuk jamaknya itu ada kami, kita, kalian, mereka. Kita sama-sama tahu bahwa kami itu terdiri dari banyak orang atau banyak subjek. Kalian juga, mereka juga. Nah, contoh kalimatnya, kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Kalian bertiga. Pada kalimat ini terlihat jelas juga, kalian bertiga. Nah, sudah tertulis bertiga. Artinya ada terdiri dari 3 orang atau 3 subjek. Makanya menggunakan kata ganti kalian. Nah, itu yang penggunaan kata ganti. Selanjutnya, penggunaan kalimat cerapan panca indera. Di materi sebelumnya tentang teks deskripsi, kita juga sudah membahas tentang kalimat cerapan panca indera. Nah, pada teks cerita fantasi ini, kalimat cerapan panca indera sangat dibutuhkan untuk mendeskripsikan latar. Nah, untuk mendeskripsikan latar ini bisa kita menggunakan yang seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, atau seolah-olah merasakan. Terserah. Yang jelas tujuannya adalah untuk mendeskripsikan latar. Kita mengajak pembaca supaya bisa membayangkan latar yang sedang kita gambarkan. Nah, kemarin juga sudah kita ketahui bahwa latar dalam teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kita lihat contoh penggunaannya. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa betapa kacaunya suasana pada tempat yang sedang dideskripsikan. Nah, itu yang latar tempat. Selanjutnya latar waktu. Tengah malam tidak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak mengumpal. Nah, di sini kita tahu bahwa tengah malam itu menunjukkan waktu. Jadi, bagaimanakah suasana pada tengah malam itu? Nah, di sini kita menggunakan kalimat cerapan panca indera. Lanjut untuk latar suasana. Setetes air mata pun jatuh di wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini juga kita bisa
membayangkan betapa sedihnya sang ratu. Nah, jadi ini tergantung dari penulis untuk menggunakan kalimat cerapan panca indera. Yang jelas tujuannya adalah kita mengajak pembaca agar bisa membayangkan latar yang sedang kita gambarkan atau yang sedang kita deskripsikan. Itu yang kalimat cerapan panca indera. Selanjutnya, penggunaan kata bermakna kias dan bermakna khusus. Pada materi sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa makna kias itu artinya perumpamaan dan bermakna khusus artinya bermakna sempit. Itu. Nah, bagaimanakah penggunaan yang bermakna kias ini? Kita langsung pada contoh kalimatnya. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Baik, ada 3 kata yang Ibu bedakan warnanya, yaitu ada kata mancung, menjulang, dan mengendus. Nah, kita fokus pada kata mancung ini. Kita mengetahui bahwa mancung ini artinya hidung yang berpostur atau yang berbentuk lebih tinggi dari bentuk pada umumnya. Mancung. Nah, kemudian kata menjulang. Menjulang di sini artinya adalah sangat tinggi. Biasanya kalau menjulang itu yang memang terlalu tinggi atau sangat melampaui dari batas wajarnya, itu yang menjulang kalau maknanya sebenarnya. Jadi ini perumpamaan yang terkesan sangat berlebihan. Nah, ini adalah perumpamaan atau kiasan dari kata mancung itu tadi. Jadi sebenarnya tidak mungkin kalau hidung itu menjulang tinggi, karena biasanya cukup mancung saja. Tapi dalam kalimat ini dikatakan dia bentuknya sangat menjulang atau sangat tinggi. Jadi ini perumpamaan yang sangat berlebihan. Nah, kemudian ia mengendus sekeliling. Mengendus. Kata mengendus ini sebenarnya adalah kata yang bermakna khusus atau kata yang bermakna sempit. Ya, mengendus itu sama dengan mencium. Jadi mencium itu adalah kata umumnya atau yang bermakna umumnya. Jadi kalau kita menggunakan kata mencium itu artinya masih terlalu luas ya. Maknanya masih terlalu luas. Jadi kita persempit lagi dengan kata mengendus. Jadi terkesan lebih khusus ya, lebih khusus, lebih detail. Nah, itu yang dimaksud dengan makna kias dan makna khusus. Selanjutnya, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung ini atau konjungsi itu kita gunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau adanya perubahan latar cerita. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa dalam satu cerita itu tidak mungkin terdiri dari satu tokoh saja atau terdiri dari satu latar saja, pasti berganti-ganti. Jadi kita menggunakan kata sambung penanda urutan waktu untuk supaya dia bisa lebih tertata rapi. Jadi yang kata sambung penanda urutan waktu ini adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, akhirnya, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kemudian buku itu terbuka dan aku terseret ke masa lampau. Kemudian, nah ini adalah kata sambung penanda urutan waktu. Contoh lain, 2 tahun kemudian, Partha telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. 2 tahun kemudian, ini adalah penanda urutan waktu. Jadi ada kesinambungan dari cerita itu fungsinya. Contoh lain, akhirnya Partha dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Akhirnya. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah akhir dari cerita atau akhir dari peristiwa yang sedang terjadi. Itu penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi sebagai penggerak cerita. Nah, biasanya digunakan ketika masalah mulai muncul. Jadi, ketika sudah masuk kepada tahap komplikasi, itu biasanya menggunakan ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba seorang alien berukuran lebih besar datang. Nah, tiba-tiba ini merupakan salah satu contoh kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi, ini tanda mulai masuk pada tahap komplikasi, pada struktur komplikasi, atau ketika masalah mulai muncul, tiba-tiba. Kemudian contoh yang kedua, tanpa diduga, buku itu terjatuh dan halamannya terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Nah, tanpa diduga. Jadi, yang namanya ungkapan keterkejutan ini adalah sesuatu yang memang tidak direncanakan datangnya. Jadi, inilah yang membuat
cerita semakin menarik atau pembaca semakin tertarik untuk melanjutkan cerita. Jadi itu yang kata atau ungkapan keterkejutan. Selanjutnya penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, dialog ini artinya percakapan antara setiap tokoh, itu ya dialog. Dan kalimat langsung, nah kalimat langsung ini yang dialog tadi, jadi penulisan dialog itu berupa kalimat langsung. Kalimat langsung itu tandanya menggunakan tanda kutip dua. Nah, itu. Jadi percakapannya atau dialognya ditulis dalam bentuk kalimat langsung yang diapit dengan tanda kutip dua. Untuk kalimat langsung ini ada yang kutipan ditambah pengiring. Jadi yang kutipan ini adalah dialognya atau kutipannya ditambah pengiring. Ada juga yang pengiring dulu, baru kutipannya atau dialognya. Kita lihat contohnya. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Di sini kita lihat bahwa dialognya adalah atau percakapannya adalah raksasa itu mengejar kita. Nah, raksasa itu mengejar kita itu adalah kutipannya. Jadi kutipan itu penulisannya kita menggunakan tanda kutip atau tanda petik tadi. Jadi kita apit kalimatnya dengan tanda kutip dua. Nah, ini raksasa itu mengejar kita. Nah, ini adalah percakapan atau ujarannya si Fona. Jadi mana yang pengiring itu? Nah, ini yang pengiring. Teriak Fona kalang kabut. Teriak Fona kalang kabut ini adalah pengiring. Jadi kutipan kemudian ditambah dengan pengiring. Penulisannya bagaimana? Untuk kutipan, pertama kita menggunakan tanda kutipnya, kemudian kalimatnya bisa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Kalau di sini seperti kalimat seperti berteriak ya. Jadi kalau berteriak itu kita menggunakan tanda seru. Jadi kita menggunakan tanda baca di akhir kalimat itu baru ditutup dengan tanda kutip lagi. Kemudian lanjut dengan kalimat pengiring. Jadi kalau untuk kalimat pengiring ini, jadi setelah kutipan, kemudian tambah kalimat pengiring, hurufnya huruf kecil, tidak huruf besar. Jadi kalimat pengiringnya tetap pada huruf kecil. Teriak Fona kalang kabut. T-nya kecil. Karena apa? Karena dia masih lanjutan dari kalimat kutipan ini. Nah, ini yang bentuk pertama, kutipan ditambah pengiring. Kemudian yang bentuk kedua, pengiring dulu baru kutipan. Kita lihat dulu. Masih dari kalimat yang sama ya. Kita ganti bentuknya pengiring dulu baru kutipan. Fona berteriak, raksasa itu mengejar kita. Nah, ini bentuknya adalah pengiring dulu baru kutipannya. Jadi, mana yang pengiring? Fona berteriak. Mana yang kutipan? Raksasa itu mengejar kita. Nah, ini yang bentuk pengiring dulu baru kutipannya. Jadi kalau untuk penulisannya, berarti kita tulis dulu kalimat pengiringnya, kemudian koma, nah baru tanda petik, baru masuk kepada dialog atau kutipannya. Jadi pengiring, koma, kutipan, diakhiri tanda baca, kemudian tutup dengan tanda kutip lagi. Nah, itu penulisan dari kalimat langsung. Jadi ada dua bentuk, kutipan ditambah pengiring atau pengiring ditambah kutipan. Jadi sama saja. Jadi mana yang kalimat langsung itu? Sebenarnya yang kalimat langsung itu adalah yang ada tanda kutipnya ini. Itu adalah kalimat langsung. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. I'm so lost in this dunya.